Makasih Tuhan. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, kami telah mengagungkan Engkau. Saatnya kami mau dengar berita firman. Berbicaralah untuk kami semua hari ini. Kami tahu di mana firman-Mu diberitakan, maka Tuhan firman itu seperti pedang bermata dua. Firman-Mu juga itu seperti goda, firman-Mu juga itu seperti pelita, firman-Mu seperti cahaya. Firman itu akan terus pergi, dan kalau dia pergi dia tidak akan balik dengan percuma. Hari ini kami akan buka hati kami Tuhan. Berbicaralah lebih jauh, berbicaralah lebih banyak untuk kami. Sebab hari-hari ini kami ada di dunia yang jahat. Penggenapan demi penggenapan firman-Mu sementara digenapi.
Biarlah Tuhan bawa supaya kami sadar kami hidup di zaman akhir ini. Kami bukan Tuhan lenggang kampung berfoya-foya, tetapi kami harus terus mempersiapkan hidup kami ini dengan benar. Kami rindu membenahi setiap hal-hal yang perlu dibenahi. Kami rindu Tuhan untuk selalu senantiasa diperbaharui, sehingga manakala Tuhan Engkau datang, manakala Engkau memanggil kami dalam keadaan siap. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa Engkau memberikan kami selain telinga secara jasmani, kami juga diberikan telinga rohani. Telinga rohani ketika ada dalam hidup kami, maka ketika kami dengar firman, kami akan menjadi seorang murid yang dimana Tuhan mau mendengar, mau merenungkan, mau melakukan, sehingga juga kami bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita percaya bahwa hari ini kita ada karena Tuhan. Kita senantiasa dipilih, kita senantiasa ditolong, kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang kita hadapi dan lewati dalam perjalanan hidup kita seminggu ini, kita mengalami banyak mujizat Tuhan. Amin, saudara. Banyak mujizat Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa itu mujizat, tetapi saya percaya bahwa mujizat yang terbesar yang kita alami pada waktu kita bangun dengan tubuh sehat dan saudara masih bernafas, saya masih bernafas, itu adalah mujizat yang besar. Amin. Bukan nanti kita tunggu mujizat, oh iya, sakit sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan. Ketika butuh uang itu datang. Ketika butuh pekerjaan itu datang. Tetapi saudara takkan kesadari mujizat yang besar yang kita lewati setiap hari, yang kita alami setiap hari, manakala kita masih bernafas. Ya. Nah, hari ini saya akan memberikan tema khotbah firman Tuhan hari ini tentang pilihan dan keputusan. Ya, pilihan dan keputusan. Nah, saudara, bahwa kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini, pencapaian-pencapaian kita, berkat-berkat yang kita alami, apa yang kita dapati, saudara, kita harus juga percaya bahwa semua itu juga adalah bagian daripada pilihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mungkin keputusan saya akan sampaikan hari ini, tapi minggu depan. Sebab ini kita dengan tema pilihan dan keputusan. Ya, kita akan lihat dulu firman Tuhan yang bertitik tolak dari ayat ini. Ya, dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama. Ya. Jadi keputusan nanti minggu depan saya akan bicara dulu pilihan hari ini. Jadi pilihan dan keputusan. Kita lihat dalam firman Tuhan 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama. Kalau sudah dapat katakan amin, kemudian kita baca bersama-sama. Oke, sudah dapat semua? Dari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu Samuel mengambil buri-buri beristrinya, dibuangnya lah ke atas kepala Saul, diciumnya lah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Saudara, sebelum ayat ini diangkat, saudara bisa melihat dalam 1 Samuel pasal 9, ya Tuhan sudah bicara kepada Samuel bahwa, ya kita lihat sebentar saudara, 1 Samuel ayat pasal 9 ayat 15. Jadi sebelum pengurapan diurapi secara khusus sebagai raja, itu dalam 1 Samuel pasal 9 itu Tuhan berbicara begini, ya ayat 15 mulai, ya dikatakan begini. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, 16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Nah, saudara, ayat 17, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya. Ya, Tuhan menyampaikan lagi pesan ini bahwa inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu, orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umat. Nah,
Dari ayat-ayat yang kita baca, saya mau tanya kepada saudara, apakah Saul dipilih Tuhan atau enggak? Dipilih Tuhan. Ya, dipilih Tuhan. Ya, jadi jelas dari ayat ini. Nah, saudara jangan terkecoh dengan 1 Samuel pasal 13. Di situ ada undian. Ya, saudara lihat sebentar supaya saudara, ayat 12 kalau saya tidak salah. Iya. Tentang bahwa Saul itu dipilih karena undian. Supaya kita sebentar, saya tidak siapkan ayat, tapi mari kita mulai dulu sebelum saya akan masuk lebih jauh lagi. Karena banyak orang yang melihat dari sisi itu bahwa Saul itu dipilih karena undian, tapi sebenarnya bukan. Tapi betul-betul bahwa ayat-ayat yang kita baca ini menyatakan bahwa Saul itu dipilih Tuhan. Sebentar, ada yang tahu? Iya, ayat 11, pasal 11 maksud saya sudah. Pasal 11 itu begini. Iya. Oh iya, pasal 10 maksud saya pasal 10. Karena saya keingat ini ya, karena banyak yang berkata bahwa Saul itu dipilih karena undian, berarti bukan. Iya betul. 1 Samuel 10 ayat 20. Ya, dia bilang begini saudara lihat. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka dia didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga mati. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga mati tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyalah pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang, ya, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, ketika kita membaca ayat-ayat ini, ya, bahwa kita melihat bagaimana betul-betul, saudara, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan seorang Saul, ya. Jadi ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga saudara, ketika Tuhan menempatkan Saul, ya, itu saya mau berkata bahwa sebenarnya atas pilihan Tuhan, ya. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Tetapi saya mau berkata hari ini bahwa kita sudah Tuhan pilih, apapun itu. Amin. Semua kita semua sudah pilih. Ya, sekalipun yang berkata Tuhan, saya masih lemah dalam hal ini, saya masih kalah dalam hal ini, saya masih belum sempurna. Tetapi saya mau berkata hari ini, ketika saudara dan saya percaya Tuhan, bertobat, mengakui dia, saudara dibaptis, saudara adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Ya, nanti dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memang akan terjadi, akan kita hadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan mungkin pandangan kita. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa setiap kita itu dipilih Tuhan. Amin. Nah, saudara, ketika kita melihat ayat-ayat ini bahwa Tuhan itu telah memilih Saul sebagai raja pertama Israel dan membuat saudara Saul begitu istimewa, membuat Saul itu dipandang banyak orang, khususnya orang Israel, dia begitu istimewa, ya. Sebab kenapa? Yang pilih dia adalah Tuhan, ya. Sehingga dulu Saul bukan orang yang dikenal, tetapi ketika dia dipilih Tuhan, maka saudara, Saul menjadi orang yang sangat dikenal oleh Tuhan. Nah, saya juga mau berkata begini kepada kita, bahwa ketika Tuhan pilih kita, it's okay banyak orang gak kenal kita. Mungkin cuma papa mama kita, teman-teman kita.
siapa kita sebenarnya. Tapi yang pasti saudara dikenal oleh Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Ya, banyak orang untuk mau bangun sesuatu supaya dia dikenal orang, dia melakukan apa saja. Tetapi saudara isoki yang lain. Tetapi yang penting saya dan saudara itu dikenal Tuhan. Ini yang lebih penting, saudara. Amin. Percuma orang banyak mengenal kita, tetapi Tuhan katakan saya tidak mengenal engkau. Ya, lebih penting Tuhan mengenal kita, dan kalau kita dikenal Tuhan, itu sudah penting bagi kita. Sebab itu yang paling utama. Nah, Saul menjadi orang yang istimewa. Amin, saudara. Ada haleluya. Menjadi orang yang istimewa. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Saul, maka kita juga akan melihat, ya, pilihan Allah atas Saul atau pilihan Tuhan atas Saul diikuti dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam dirinya. Nah, kita akan melihat, kita akan pelajari dari hal-hal ini, ya. Kebaikan Allah atau kebaikan Tuhan atas hidup Saul. Yang pertama ini, kita lihat. Dia memilih Saul dari begitu banyak orang Israel. Dia pilih Saul dari begitu banyak orang Israel. Ya, apakah cuma Saul pada waktu itu, saudara? Ketika Tuhan memilih dia, enggak, cukup banyak. Kita ingat pada waktu Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, jumlahnya aja mereka sudah juta. Ya, memang tidak disebut secara spesifik, tetapi pada saat itu hanya dihitung laki-laki. Sudah, kalau saya tidak salah, 800 ribuan. Belum perempuan, belum anak-anak. Waktu keluar. Nah, sekarang di zaman itu, saudara, itu sudah cukup banyak mereka. Tetapi kita lihat bahwa dia memilih Saul dari begitu banyak orang Israel. Amin. Amen. Ini merupakan pilihan Tuhan. Makanya tadi saya katakan bahwa Saul ini bukan karena undian dia dipilih, tapi dari 1 Samuel 9 itu sudah dibilang Tuhan yang pilih. Samuel hanya tinggal mengurapi dia, ya, menjalankan amanat Tuhan bahwa dia harus mengurapi karena dia dipilih Tuhan. Jadi Saul dipilih Tuhan, dipilih Allah dari jumlah Israel yang begitu banyak. Kita tahu pada zaman itu orang Israel itu belum terpecah. Nanti kan di raja yang ketiga baru Israel itu terpecah dua. Ya, ini kan dia adalah raja yang dipilih Tuhan, raja yang pertama. Jadi saudara, bahwa Saul dipilih Tuhan dari begitu banyak orang. Amin, saudara. Kalau kita berbicara tentang pilihan di dunia aja, kalau ya, ketika mungkin dalam satu dalam satu perusahaan dan pimpinan atau yang punya perusahaan ingin memilih seorang, dan pada akhirnya orang itu mungkin dikirim ke tempat yang lain, betapa bangganya orang itu. Ya, saudara mungkin sudah pernah merasakan menjadi orang pilihan ketika saudara ada di dunia sekuler, ya, di sekolah, ya. Saudara mungkin ada orang-orang yang pernah dipilih waktu saudara di sekolah dipilih, atau dalam pekerjaan saudara, kemudian tiba-tiba saudara dari begitu banyak karyawan, saudara mendapat tanda penghargaan. Saya lihat Pak Adam punya tanda penghargaan di rumah ada di sini. Ya, dia maintenance waktu itu terbaik di tahun itu. Nah, saudara, kita, wah, puji Tuhan, saya terpilih dari orang-orang yang, ya, saya juga pernah mengalami itu, saudara, pada masalah. Pernah terpilih menjadi salah satu siswa terbaik Maluku Utara, dan dari Ternate saya dikirim ke Ambon, dan dari Ambon dikirim ke Jakarta. Ketemu dengan para pejabat-pejabat. Aduh, saudara, bangga memang. Itu dunia yang pilih. Tapi saudara bayangkan kalau kita lihat yang pilih Saul itu Tuhan, ini luar biasa. Amin. Nah, saya mau katakan begini kepada saudara hari ini. Apapun pilihan yang pernah saudara alami di sekuler atau di dunia ini, membanggakan saudara, membuat saudara bersuka cita, tapi saya katakan hari ini saudara adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Amin. Tuhan pilih saudara. Sehingga kalau dia pilih, nggak salah saudara. Ya, kalau dia pilih kita dari begitu banyak orang di dunia ini, coba saudara renungkan, kenapa saya duduk di sini sekarang? Kenapa saya ada dalam bilangan orang percaya? Kenapa Tuhan panggil saya ada di gereja ini? Kenapa Tuhan saya menjadi orang Kristen? Kalau kita berpikir itu secara, saudara, ini sebuah hal yang luar biasa.
menjadi orang Kristen. Tapi ternyata ketika keluarganya dengar dia mau masuk Kristen, maka saudara, dia dikurung begitu rupa, tidak boleh keluar. Akhirnya hambatan itu menghalangi dia untuk jadi orang percaya. Kita mau bilang apa? Apakah dia orang pilihan atau bukan? Semua kembali lagi kepada Tuhan, saudara. Tapi hari ini saya mau berkata bahwa semua kita yang ada di sini, kita adalah orang-orang pilihan. Kita dipilih Tuhan dari begitu banyak orang. Amin. Sebab, saudara, kalau kita berbicara tentang pilihan, maka pilihan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau dia pilih kita menjadi orang percaya, menjadi umat Tuhan, maka itu sesuatu yang luar biasa. Ya, coba kita baca di dalam firman Tuhan. Kalau ketika dia memilih kita, maka saudara, bukan hanya kebaikan-kebaikan Tuhan aja dalam pilihan itu. Ya, coba kita baca dalam Mazmur pasal 65 ayatnya yang kelima. Ya, Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 65 firman Tuhan bilang. Mazmur pasal 65. Dan 5 ayat yang kelima. Dia bilang begini, berbahagialah orang yang engkau pilih. Ya, dia tidak berhenti di situ. Kemudian dia begini, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Ya, nah sudah lihat kata berbahagia. Sebab kenapa tadi saya katakan bahwa ketika Tuhan memilih seseorang, maka kita nggak bisa bilang katakan Tuhan pilih orang ini begitu, tidak. Sebab itu pilihan Tuhan. Ya, jadi sudah lihat bahwa dikatakan dalam Mazmur 65 ayat 5, berbahagialah orang yang engkau pilih. Nah, ketika Tuhan pilih saya dan saudara, dia bukan hanya sebatas pilih kepada kita, memilih kita untuk menjadi umatnya, memilih kita untuk menjadi orang percaya, memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya. Tetapi dia bilang begini, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam dalam pelataran. Jadi saya dan saudara dipilih Tuhan, dan bukan hanya dipilih saja, tetapi dia, saudara, membuka akses buat setiap kita untuk mendekat kepada dia. Kalau orang yang tidak dipilih, berarti tidak ada akses untuk mendekat. Amin, saudara. Saya kasih contoh begini. Ketika dalam pemerintahan ada presiden, ya, dia punya pejabat-pejabat tinggi, menteri-menteri. Maka saudara, pernah ini saya katakan beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang dia pilih ini, itu mereka punya akses untuk masuk keluar apa? Istana. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih. Kalau mereka bukan orang yang dipilih, jangan sembarang untuk masuk, ditangkap nanti. Betul kan? Tidak ada akses. Tetapi karena mereka adalah orang-orang pilihan, maka mereka itu masuk keluar istana. Bangga nggak kalau seperti itu? Kira-kira saudara, pasti bangga. Tapi kalau saudara lihat dalam Mazmur 65 ini, berbahagialah orang yang engkau pilih. Pemasmur sudah membuka dengan kata berbahagia. Sebab ketika dia dipilih Tuhan, dia juga diberikan akses untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya saya dan saudara anytime, kapan saja, saudara bisa memanggil Tuhan. Amin. Saudara diberikan akses yang seluas-luasnya untuk mencari Tuhan. Saya kembali pada masa lalu, perjanjian lama. Gak boleh ada akses orang di luar Israel untuk mendekat kepada Tuhan. Sekalipun mereka punya latar belakang baik, tidak melakukan kejahatan, tapi karena mereka bukan orang pilihan, coba dia mendekat. Boleh atau tidak, saudara? Tidak boleh. Kalau mendekat apa, saudara? Ditangkap ataupun dipulangkan. Jadi bukan lagi ditangkap, langsung mati. Sebab mereka bukan bagian daripada umat Tuhan. Amin. Pada masa lalu banyak orang baik, tidak mencuri, ya, tidak mencuri, tidak membunuh. Tapi karena mereka tidak
akses untuk mendekat. Yang boleh adalah umat Tuhan. Siapa umat Tuhan? Orang pilihan, yaitu Israel. Di luar Israel adalah orang apa? Kafir. Mereka mau tunggang balik, mau menangis dengan air mata darah, mau loncat dari atas ke bawah, mau jadi makhluk gak bisa, saudara. Karena bukan dipilih. Amin. Akses yang dulu itu gak bisa dibuka khusus kepada orang-orang. Sehingga sampai sekarang, saudara lihat bagaimana orang Israel itu hidupnya eksklusif sekali. Karena mereka merasa bahwa mereka dibeli. Tapi tahukah saudara bahwa akses itu, penghalang itu, takdir itu telah terbuka, telah hancur, sehingga saya dan saudara punya akses. Kenapa kita punya akses? Karena kita menjadi orang yang percaya Kristus. Yang membuat akses itu terbuka. Kenapa? Dari Yesus. Amin. Jadi kalau saya mau berkata hari ini, berbahagia, saya dan saudara ketika kita dipilih, berarti kita orang-orang yang mau di hadapan Tuhan. Sebab kalau saudara lihat pada masa lalu, enggak. Makanya orang Israel sampai terbawa hari ini. Mereka, saya mau begitu sombong secara, karena mereka tahu nggak ada, hanya kami yang dipilih Tuhan. Sampai hari ini, apalagi yang orang Israel yang punya yang radikal itu, Pak, mereka aja mau ngomong dengan orang di luar Israel, nggak mau mereka. Jangankan mereka tahu dengan suku mereka, nggak sembarang saudara. Amin. Makanya saya mau berkata hari ini, kita bersyukur saudara, akses itu telah terobak, telah terbuka karena darah Yesus. Sehingga saudara, ayat ini sebenarnya, ayat Mazmur 5 ini bicara nubuatan pada masa itu. Maka berbahagialah orang yang engkau pilih. Ini saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kenapa? Tuhan yang pilih kita ketika Dia mati di kayu salib, dan dengan iman kita percaya kepada Dia, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ketika Dia pilih kita, maka kita disuruh apa? Mendekat. Kita punya akses. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Israel, tapi saya dan saudara punya akses yang begitu dekat kepada Tuhan. Amin. Kita bangga di dalam Tuhan. Nah, pergunakan akses ini. Amin, saudara. Pergunakan sedemikian rupa. Ketika kita begitu mudah untuk ketemu Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan, dibuat dengan sebagaimana rupa cara untuk saudara, kapanpun, dimanapun saudara mencari Tuhan, akses itu dibuka. Tapi ada satu masa akses itu ditutup. Saudara pernah dengarkan kata pintu kemurahan? Tuhan masih terbuka. Tapi ada saatnya pintu kemurahan Tuhan akan tertutup. Amin. Mari kita lihat. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Jadi kita harus tahu, Tuhan, kenapa saya tidak dipilih sebagai nabi? Tuhan, kenapa saya tidak dipilih sebagai rasul, penginjil, guru gembala? Kenapa saya tidak dipilih sebagai seperti Raja Daud? Saudara tidak usah terlalu jauh. Yang gampang-gampang saja. Saya dan saudara dipilih sebagai umat. Amin. Dan akses itu Dia suruh saya dan saudara mendekat untuk diam di pelantarannya. Bukan hanya sampai situ. Kita baca lagi bagian berikutnya. Kemudian kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baikmu yang kudus. Jadi saudara lihat bahwa orang-orang yang diberikan akses oleh Tuhan, dia akan diberkati secara luar biasa. Amin. Sebab itu janji Tuhan, ya. Jadi mari saudara, bahwa kita menyadari dari apa yang kita pelajari hari ini, bahwa kalau saudara, tadi saya katakan bahwa Dia telah memilih Saul dari begitu banyak orang Israel. Hari ini juga kita sadar bahwa kita ini dipilih Tuhan dari begitu banyak orang, ya, miliar orang di dunia. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Saudara bisa ada di sini, saudara diam, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya, dibuka akses yang besar, kapan saja, dimanapun, ketika kita akan datang mencari Tuhan, memuji Dia, menyembah Tuhan, mau berdoa di mana saudara? Mau cari Tuhan di mana? Di mobil, saudara lagi drive, di tempat kerja. Kan kalau ada orang-orang tertentu, hanya waktu-waktu tertentu ada
saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita di segala waktu, betul kan? Jadi ada orang-orang tertentu, agama tertentu yang pakai batasan-batasan waktu. Tapi kita nggak punya batas. Sebab akses tadi yang tertutup itu dibuka oleh Tuhan. Amin, saudara sekalian. Nah ini yang kalau Saul dipilih Tuhan dari banyak orang, saya mau berkata hari ini kita pun dipilih Tuhan sebagai umatnya dari begitu banyak orang, ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian juga saudara dalam Mazmur 65 ayat 12 dia bilang begini. Kita lihat tentang berkat-berkat Tuhan di dalam Mazmur 65 ini kepada orang percaya, ya. Dia bilang begini, Mazmur 65 ayat 12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemah. Jadi ketika dia panggil setiap orang untuk mendekat, maka saudara setiap tahun itu sekalipun yang kita lihat tahun-tahun yang sulit, tapi orang percaya tetap ditolong Tuhan. Orang percaya tetap disertai Tuhan. Orang percaya saya mengatakan tidak akan pernah kelaparan. Karena ayat ini bilang, ya engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Sekarang kita lihat, wah ini perang di Timur Tengah. Wah harga bensin. Tapi saya mau tanya, apa di sini kita nggak ada? Apa di antara kita sini ada yang nggak makan minggu kemarin dan minggu ini? Apalagi kita di Amerika sudah. Janji Tuhan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemah. Ini bicara tentang berkat-berkat yang akan mengikuti orang percaya. Orang percaya memang ada dalam masa kesulitan. Orang percaya ada dalam masa tantangan. Tetapi juga Tuhan ada di tengah-tengah situasi-situasi. Amin. Nah, kita maju lagi yang kedua. Kita maju kebaikan-kebaikan Tuhan kepada Saul. Jadi selain bahwa saudara dikatakan tadi bahwa dia memilih Saul dari antara begitu banyak orang Israel. Sekarang kita akan melihat yang kedua. Yang kedua ini dikatakan, ya, Saul bukan siapa-siapa. Coba kita baca ayat firman Tuhan. 1 Samuel 9 ayat 21. Bisa tampilkan ini? Iya, 1 Samuel 9 ayat 21. Gak apa-apa. Kita lihat 1 Samuel 9 ayat 21. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan semua pertanian yang pegang Israel, tanah yang begitu subur. Kenapa? Ada Tuhan. Kan tadi jejaknya mengeluarkan apa? Nah, dari tadi saudara lihat, Saul bukan siapa-siapa. Kenapa? Tuhan yang pilih. Saudara, saya mau berkata, ingat baik-baik, Tuhan dan kamu ketika kamu dipanggil, artinya belum kenal Tuhan pada masa lalu, dan ketika kamu dipanggil, nah, menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Kemudian dia bilang begini, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk menaklukkan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi ini saya ini orang biasa-biasa, orang yang lemah, yang sebenarnya saudara kita tidak berarti, tetapi ketika Tuhan pilih kita, jadi pada waktu Dia pilih kita berbeda dengan yang lain, ya, menjadi umatnya. Nah ini Paulus katakan kepada orang-orang Korintus pada waktu, kamu dulu bukan orang-orang mana, kamu bukan orang-orang bijak, kamu orang biasa, kamu orang lemah, tetapi sesudah kamu percaya Tuhan, terima Tuhan. Tuhan mulai angkat kamu. Tuhan mulai bawakan perbedaan dengan orang lain. Dari orang hina, dari orang yang gak punya apa-apa, yang gak terkenal. Sekarang Tuhan angkat. Kenapa? Karena Tuhan pilih. Makanya tadi saya katakan, bukan karena kita ada pencapaian-pencapaian yang lain. Karena kenapa? Karena kita dipilih Tuhan. Makanya Saul gak pasti. Dia punya logika, masa Tuhan pilih saya? Kenapa gak pilih suku yang mantap, Yehuda? Sebab Yehuda kan, saudara, mulai dari membuahkan Yakub, luar biasa itu membuahkan daripada Yehuda. Kenapa gak Tuhan pilih dia? Tapi Tuhan pilih dari suku yang terkecil, dan Dia pilih dari kaum yang pilih. Amin. Kita ini bukan siapa-siapa, saudara. Tapi hari ini kalau Tuhan
Saudara, orang percaya, ya Tuhan angkat bukan menjadi ekor tapi apa? Kepala. Jadi kepala. Dia akan angkat naik tinggi terus. Baik secara jasmani terlebih rohani. Amin. Saudara lihat di mana-mana dana Tuhan. Ya. Di tempat-tempat kerja dana Tuhan. Mau di pemerintahan dana Tuhan, saudara lihat pada masalah mau dimanapun Yusuf dibuang mau di di sumur, di penjara, tapi kalau memang pilihan mau dibuang kemana-mana, tetap adil beda, saudara. Amin. Tuhan akan angkat terus. Orang kata gua rusak, udah di penjara, tapi kalau Tuhan yang pilih, siapa yang mau tahu dia bisa jadi orang kedua di Israel, di Mesir. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih. Amin. Tuhan akan buat banyak kejutan-kejutan bagi saya dan saudara menyangkut pilihan ini. Sekarang saudara boleh berkata, Tuhan saya masih seperti ini. Tapi nanti saudara ke depan saudara akan lihat, amin. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia yang membanggakan diri di hadapan Allah. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita lagi diangkat, kalau Tuhan lagi tempatkan kita pada tempat-tempat yang luar biasa, tetap rendah. Amin. Sebab segala sesuatu semuanya dari Tuhan. Kita lagi harus melihat bahwa kita ini bukan apa. Kita bukan siapa-siapa. Amin. Katakan kepada kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau saudara lagi diangkat Tuhan, gak ada yang bisa bantu. Amin. Makanya anak-anak Tuhan itu berbeda dengan orang-orang lain. Sebab kata firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan akan terus membawa anak-anak Tuhan kepada tempat-tempat yang tepat yang akan ditempatkan. Sekalipun kadang-kadang tak mungkin kalau kita pikir secara manusia. Ya, jadi mari saudara, bahwa apa yang dialami oleh seorang Saul, ya, ini sebelum dia gagal. Makanya saya pilih tema saya ini adalah pilihan dan keputusan. Nanti ke depan keputusan kegagalan Saul bukan karena Tuhan, tetapi karena keputusan dia. Saya akan angkat minggu depan karena waktu gak ada yang minggu depan. Jadi yang pertama, kebaikan Allah atas hidup Saul, Tuhan yang pilih, Allah yang pilih dia, dan Allah yang tempatkan dia. Yang kedua adalah, saudara, Saul bukan siapa-siapa. Dia dari suku yang paling kecil dari saudara, dan dia dari kaum yang paling hina. Tetapi Tuhan angkat dia. Ya, Tuhan angkat jauh. Saudara lihat, dan jadi di sini bahwa masa untuk memilih dan mengangkat itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 3-4, saudara akan mendapat itu di sana. Saya tidak siapkan itu. Yang ketiga kita akan lihat. Yang ketiga sekarang kita juga akan lihat. Yang ketiga kita akan lihat lagi kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan Allah atas hidup Saul. Yang pertama, dia memilih Saul di antara begitu banyak orang Israel. Yang kedua, Saul bukan siapa-siapa. Dan yang ketiga adalah Allah memilih Saul sebagai raja yang pertama dan bukan cadangan. Siapa yang mau duduk di bangku cadangan sih? Ada yang suka duduk di bangku cadangan? Saya pernah menonton satu peristiwa seorang pemain sepak bola. Karena setiap pertandingan dia ditaruh di bangku cadangan, saudara. Padahal sudah dikirim ke satu negara, ke negara yang lain, tapi di bangku cadangan terus. Satu waktu dia kecewa, masa di cadangan terus, bukan jadi pemain inti. Gak enak bukan kalau jadi cadangan? Gak enak lah. Nah saudara, Allah memilih Saul sebagai raja yang pertama, dan bukan di yang tadi saya sampaikan. Bukan di tempat cadangan, tetapi dia pilih yang pertama. Coba kita baca
1 Samuel pasal 10 ayat 24. 1 Samuel pasal 10 ayat 24. 4 hal yang saya akan angkat ini sudah bagian ketiga. 1 Samuel pasal 10 ayatnya yang ke-24. Dia bilang begini. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu adalah orang yang dipilih Tuhan itu. Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Ya, jadi kita lihat bahwa memang Tuhan pilih dia dari pertama, bukan ada cadangan-cadangan yang lain kan? Ya, Tuhan pilih memang Saul bahwa dia di tempat pertama. Ya, jadi bukan di nomor 2, di nomor 3, tapi memang Tuhan yang pilih dia sebagai raja pertama. Dan saudara, itu yang Tuhan pilih, bukan dari atas atas kiriman nama dari Samuel. Ya Tuhan, ini yang saya mau, karena ini kalau lihat dari mata saya seperti pandangan Samuel ketika dia datang ke rumah Isai dan dia lihat kakak-kakak Daud yang mantap-mantap, yang perawakan tinggi besar. Tuhan ini, tapi Tuhan katakan jangan lihat parasnya, jangan lihat perawakannya, tetapi lihat apa saudara? Hati. Nah, saya berkata begini kepada saudara, kalau Tuhan yang pilih berarti saudara, Tuhan nggak mungkin salah. Amin. Kalau dia taruh di tempat yang pertama, itu istimewa. Ya, kalau dia taruh di tempat yang pertama bukan cadangan, itu istimewa, luar biasa. Ya, jadi Samuel menyampaikan ini kepada orang Israel. Ya, Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan, dia perkenalkan. Lihatlah orang yang dipilih Tuhan. Nah, waktu itu orang Israel belum tahu siapa itu raja. Tapi pada waktu Samuel memperkenalkan, maka saudara mereka lihat. Dan ketika mereka lihat, sudah pasti sukacita ada di sana, sudah pasti semangat ada. Sebab sebelumnya mereka tidak punya raja, cuma hakim. Ya, nah sudah lihat dikatakan tadi, ya orang yang dipilih Tuhan sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu. Demikian. Ingat, orang yang dipilih Tuhan adalah istimewa. Amin. Banyak orang kan ingin sorakan, ya. Tetapi ketika orang itu dipilih Tuhan, kata firman, satu orang bertobat, kita tidak perlu orang lain bersorak. Tapi firman Tuhan katakan apa? Malaikat Tuhan berkepik sorak. Satu sorak bersorak, satu orang bertobat, satu sorak bersorak. Ketika kita bertobat, itu bertobat. Kira-kira bagaimana kalau kita melakukan hal-hal yang baik? Ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang berdampak, ini aja kita bertobat, baru mau terima Tuhan, seluruh suara para malaikat berbagi suara. Nah sekarang saya tanya kepada saudara, kalau kita melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, kira-kira bagaimana dari suara? Bagaimana saudara? Bangga bersorak-sorak. Amin. Nah saudara lihat di sini, Saul itu pada waktu dia diperkenalkan, maka saudara Israel bersuka cita, mereka bersorak. Itu raja, karena dia dipilih Tuhan. Saya bukan begini kepada saudara ini, bahwa kalau Saul itu meraih posisi-posisi yang istimewa di hidup kita, saya dan saudara pun meraih posisi yang istimewa. Amin. Tapi kadang-kadang kita dilupakan dengan hal-hal kita terlalu banyak pergumulan, banyak beban. Kita lupa bahwa kita ini orang yang istimewa, orang yang dipilih Tuhan. Dia nggak taruh kita di bangku cadangan. Saya catat cukup banyak saudara. Coba kita baca, seperti apa yang Tuhan pilih kita, tempatkan kita, istimewakan kita. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 1. Kita baca saudara, 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini Pak, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita saudara? Disebut anak-anak Allah. Kalau tadi Saul hanya diperkenalkan sebagai raja Israel, orang Israel bersorak-sorak, tapi Alkitab katakan saya dan saudara disebut apa? Anak-anak Tuhan. Mana lebih bangga, kita atau Saul? Ya kita sebagai anak
katakan bisa? Tuhan Yesus. Firman. Saya dan saudara diberikan keistimewaan. Kita disebut anak-anak Allah. Amin. Jangan anggap biasa ini saudara. Tapi gak ada sorangan tadi. Maksudnya ketika kita katakan, firman Tuhan katakan, kamu adalah anak-anak Allah. Haleluya! Haleluya! Bayangkan tadi Saul diperkenalkan oleh Samuel. Inilah Raja Pilih. Wah, saudara suka cita. Saya mau katakan ini yang lebih dahsyat, bahwa saya dan saudara dipilih Tuhan sebagai anak-anak Allah. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah karena dunia apa? Karena dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Jadi gak masalah kalau dunia gak kenal siapa Gavin, siapa Michael. Yang penting di surga semua kenal kita. Itu yang paling penting. Percuma orang bersorak-sorak, tapi besok hari sudah di KPK sudah bawa di penjara. Gak apa-apa, gak laku, yang penting dipilih Tuhan. Tuhan bikin kita laku bentar. Jadi kadang-kadang kita cuma banyak orang terfokus kepada audiens di dunia ini. Sorak-sorak. Padahal sudah lupa ada audiens di surga yang gak kelihatan. Yang bilang inilah anak-anak. Waduh, haleluya! Kita bangga jadi anak Tuhan. Sebab bukan kita yang saudara yang berkata ini, tetapi sudah Tuhan. Kamu adalah anak-anak. Pegang bahwa ini sesuatu yang istimewa. Apakah cuma anak-anak? Mari kita baca lagi yang lain, saudara. Roma 8 ayat 17. Bisa? Roma 8 ayat 17. Kita buka. Roma pasal 8 ayat 17. Perhatikan sini saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Ahli waris. Maksudnya, maka kita juga adalah maksudnya orang-orang dengan apa? Yang pernah menerima janji yang akan menerimanya bersama-sama. Ya. Saudara, yang kedua, kita adalah pewaris kerajaan Allah. Amin, saudara. Mana nggak ada terpikat suara? Bukan saya yang bisa, tapi firman yang bilang, saudara. Kalau tadi Samuel yang bukan yang didengar-dengar, maka bersorak-sorak. Tapi ini Alkitab yang katakan saya dan saudara adalah pewaris kerajaan Allah. Amin. Ini biarlah terus mengingatkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita saudara telah dipilih Tuhan, kita menjadi anak-anaknya, kita juga adalah pewaris, ahli waris kerajaan. Tidak tahu sampai kapan saya mau Presiden Trump mau berbicara dengan saya, mungkin tidak akan pernah sampai dia dulu. Tapi satu waktu kita akan bertemu muka dengan siapa? Allah, Raja di atas segala raja. Karena ini yang Tuhan percayakan buat kita. Kita adalah ahli waris. Ahli waris, saudara, kalau sudah bilang ahli waris, gak bisa ada yang gugat. Amin. Apalagi ahli waris dunia ini, saudara, ahli waris. Kalau seorang punya building, punya tanah, apalagi Indonesia, kemudian sudah dikatakan sebelum papa mamanya dipanggil Tuhan, ahli waris yang pertama itu anak saya. Ahli waris itu diperkuat dengan adanya sertifikat. Ketika papa atau mamanya sudah katakan ini ahli waris, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga, yang keempat, kuat sekali sudah, apalagi ini buat sertifikat. Tapi kalau sorga yang bicara, siapa yang ganggu-ganggu? Tuhan Yesus. Kalau sorga yang bilang kita adalah waris kerajaan Allah, siapa yang bisa ganggu-ganggu? Gak ada, yang adanya intimidasi saja sama kuasa kegelapan. Karena dia lihat kita pewaris, maka dia berusaha jangan sampai kita dapat warisan itu. Amin. Karena saudara kalau ahli waris, puji Tuhan ini tidak punya tangan, tapi satu waktu saudara punya tangan di surga kayak gitu. Saudara ahli waris, gak ada orang. Kalau saudara memiliki surga berarti segala-galanya saudara punya di sana. Karena ahli waris. Amin. Pewaris. Kita maju lagi. Apa lagi saudara?
Hal-hal yang istimewa yang Tuhan. Yohanes 15 ayat 15. Saya cuma pilih saudara-saudara, ini ada 20 bagian. Ya, ada 20 bagian. Tapi saya pilih aja. Yohanes pasal 15 ayat 15. Ini sudah hampir selesai. Sedikit. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes pasal 15 ayat 15. Ada haleluya? Haleluya. Puji Tuhan. Dia bilang begini saudara, Yohanes 15. Aku tidak menyebut kamu lagi apa? Hamba. Hamba siapa yang bicara? Yesus. Kemudian dia bilang begini, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Karena Sahabat. Apa saudara? Sahabat. Sahabat. Pernah saudara disebut sahabat Presiden Biden? Pernah atau enggak? Gak pernah. Enggak pernah. Kita disebut sahabat Presiden Biden. Tapi hari ini firman Tuhan bukakan kepada kita, saya saudara sahabat. Sahabat Allah. Gak sembarang mau jadi sahabat. Tapi kalau dia ungkapkan, dia singkapkan, berarti ada yang istimewa dengan pilihan. Amin saudara. Saya dan saudara adalah sahabat Tuhan. Makanya iblis berusaha punya banyak cara untuk menggagalkan hal-hal yang Tuhan berikan secara istimewa. Amin. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Yesus yang bicara. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Jadi bukan hanya terkonteks kepada murid-murid, tetapi juga kepada setiap pengikut Kristus. Saya dan saudara adalah sahabat-sahabat. Ya, mari saudara, ini adalah hal-hal yang luar biasa, yang istimewa, ya, yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Saya ambil lagi mau saudara pilih satu atau dua, dan karena cukup banyak, ya. Coba kita buka 1 Korintus, ya, saya hanya pilih 1 Korintus 12:27. Coba kita lihat lagi. Apa lagi? 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27. Iya. 1 Korintus 12 ayat 27. Iya, perhatikan ini. Kamu semua adalah apa? Tubuh Kristus. Apa ini saudara? Tubuh Kristus. Saudara, kita lihat ini sebenarnya kalau kita mungkin karena kita biasa baca seharian, tapi kalau di sini kita sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus. Berarti kalau Tuhan pergi kemana, ya dia kan bawa tubuhnya, ya. Berarti kemana dia pergi, kita ada di situ atau enggak, saudara? Yes. Kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Yes. Amin. Bukan saya yang bilang, tapi ini firman. Makanya ketika dilihat kita gagal, kita mulai terhambat, dia pun rasa, saudara, dia karena kayu batu kebal. Karena kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dia berusaha ketika dia tahu bahwa saya saudara tubuh Kristus, maka dia mau apa? Menjaga kita, merawat kita, menyertai kita, menolong kita, melindungi kita, memberkati kita. Hari kita sadar, kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Bukan karena apa, tapi karena firman Dia. Amin. Kita harus bangga dan bersuka cita, terima kasih. Saya adalah bagian daripada Kristus. Mari, ini adalah hal-hal istimewa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Saya 4 aja, nanti tidak selesai. Ya. Yang keempat saya tutup di sini, ya, tentang kebaikan Tuhan. Ya, favor of God for Saul. Ya. Yang keempat, yang terakhir adalah Allah memilih Saul karena di dalamnya ada tujuan Tuhan. Ya, jadi kita tidak usah jangan dia dulu dia punya kegagalan, tetapi Tuhan pilih Saul karena di dalam Saul itu Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Coba kita baca 1 Samuel 9 ayat 16. 1 Samuel 9, saya tutup di ayat ini. 1 Samuel 9 ayat 16.
Haleluya. 1 Samuel 9 ayat 16. Dia berapa ini? Ya. 16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umat Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang. Nah, saudara, ini tujuan Tuhan. Ya, Allah memilih Saul karena di dalamnya ada tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Karena dalam hidup Saul dia akan apa? Menyelamatkan orang Israel. Ini tujuan Tuhan. Jadi bukan ada tujuan Tuhan. Jadi Tuhan punya tujuan ketika dia pilih Saul karena dia mau mempercayakan satu bahwa dia jadi raja, dan dia punya tujuan, yaitu Tuhan mau supaya dari kepemimpinan Saul orang Israel tertolong, orang Israel yang punya pemimpin yang bisa, yang mampu menyelamatkan dia ketika menghadapi musuh-musuh Filistin, Amalek, dan seterusnya dan seterusnya. Saya juga berkata kepada setiap kita bahwa ketika Tuhan memilih kita, bahwa Tuhan punya tujuan untuk hidup kita. Amin. Dia memilih kita karena dia punya tujuan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Efesus 2:10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, dikatakan tadi bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Bahkan kita dipilih Tuhan untuk pekerjaan yang baik, bukan yang tidak baik. Kalau yang buruk seluruh kuasa kegelapan, ya, untuk pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan memilih kita karena dia sudah persiapkan jauh sebelumnya. Kata firman Tuhan Yesus bilang, sebelum dunia ini ada, dia telah memilih saya dan saudara. Jadi bukan karena kecelakaan kita, tapi karena pilihan. Karena Tuhan punya tujuan. Ingat, Tuhan punya tujuan bukan hanya sampai sekarang ini, tapi sampai dalam kekekalan. Ya, mari kita mau melakukan tujuan Tuhan. Ya, kita mau untuk terus, apa tujuan dalam hidup saya? Apa tujuan dalam kehidupan keluarga saya? Apa tujuan dalam gereja kami? Ya, saudara, biarlah kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Amin. Kau telah memilih, kau telah memilih, sebab dunia ini betapa aku bersyukur padamu, Tuhan Allahku. Kau telah memanggil sebagai anak raja-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas buah. Kau telah
keluargaku, bagi keselamatan keluarga, bagi keselamatan diriku, bagi keselamatan diriku. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau telah memilih kami, mengangkat kami dari yang biasa-biasa, yang kami tidak punya apa-apa, kami tidak dikenal, tetapi kematian mengubahkan posisi hidup kami. Engkau telah memilih Saul, mengurangi dia sebagai seorang raja dari suku yang terkecil, dari kaum yang hina, tetapi Engkau pilih dia, Engkau angkat dia. Begitu juga dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih kami menjadi umat. Engkau telah membuka akses yang begitu luas supaya kami dapat mendekat kepada-Mu. Bahkan Tuhan, kami boleh melihat hal-hal yang besar. Kami diberikan akses yang luar biasa. Kami juga adalah anak-anak-Mu. Kami adalah pewaris kerajaan Allah. Kami adalah sahabat-sahabat. Kami adalah tubuh Kristus. Kami juga adalah Tuhan tempat kedamaian Allah atau kedamaian Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami alami, buat apa yang Kau telah berikan kepada kami. Semuanya bukan karena kami. Setiap pencapaian-pencapaian yang kami alami, kami percaya karena Tuhan yang mempercayakan itu semua. Ajar kami untuk kami mengerti bahwa Kau mengasihi kami. Kami tidak menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, tetapi biarlah Tuhan kami memaknai bahwa segala sesuatu yang kami alami, yang kami dapat, yang kami nikmati dapatnya daripada Engkau sendiri. Engkau berkata segala sesuatu adalah dari-Mu. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Biarlah kami mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Sebab kami orang-orang yang istimewa yang Kau pilih. Kami mau menjadi Tuhan sesuatu yang berdampak. Kami mau menjadi sesuatu yang berfaedah selama kami hidup di dunia ini. Jadikan kami mesbah doa. Jadikan kami tempat kediaman-Mu seperti yang Kau katakan kami adalah baik Allah yang hidup dan kudus. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti untuk menyampaikan firman. Tetapi Roh Kudus, biarlah benih taburan yang telah datang dalam hidup kami akan menjadi Tuhan terus bertumbuh menjadi sesuatu yang kekuatan bagi setiap kami. Untuk kami terus bertambah-tambah, berlomba-lomba dengan giat mencari Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami menerima firman. Haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kembalikan kepada bos kita. Hallelujah. Praise God. Are we blessed? Amen. Hallelujah. Now we're going to give our offerings and all the tithes. Hari-hari ya Tuhan. Hari
this week. And our announcement, we have our Bible reading, 4 chapters every day. I hope you will able to follow. We are always reminded by Papa David saying that. And our prayer meeting every Wednesday, and I encourage everyone to join with us. Prayer meeting every Wednesday, 7:30 p.m. online by Zoom, and we can see the monitor for our meeting ID and our password. Please encourage everyone to join. And we also have our Friday prayer and fasting for the whole day, and everyone is encouraged to join to have our prayer and fasting for our each of us. And I will also announce that this is wajibkan for Palayani, Pagpugas for Sunday. Yeah. So we have prayer and fasting, and our Bible study is going to be on Friday, 20 March 2026. The Bible study will be at the family of Angshino. And the worship leader will be Pirajo, and at 7:30 p.m. So please everyone, join with us. Let's join. Let's encourage one another. Hallelujah. And then Saturday morning, 21 this month, prayer meeting at 6 o'clock. That's by Zoom. So we put our alarm clock so we can wake up. And then after that, we have our practice, the praise and worship and practice at 2:30 to 5:30 p.m. in this the church, and it's depends on the changes later. They will give the updates. Okay, and our Sunday service 1:30 p.m. on the youth ministry for Pastor Cliff, led by Pastor Cliff at 2 p.m. and the kids ministry. So I would like to announce this a little bit that I have planned for the kids for the spring break. So we're gonna have something. I'm gonna reach out to the parents, and and then the responsible for the service on Sunday, yung Pagpugas, Layanan minggu depan, March 22nd, 2026. Our worship leaders dari Vita Wijaya and singers dari Rachel Shino, offering Bapak Pudi Shino, and our multimedia Sudari Enda. And for our counseling and support for the ministry, prayer, and whatever you need spiritually, we can call our senior pastor, Pastor Robinson Molina, with the numbers and email. You can reach out him 24/7. And if you want to send your support financially, you can send the Wells Fargo and Zelle ICFC_church@yahoo.com. And for more announcement, I will give that to Pastor. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pada kita selesai. Memberkati semua manusia, worship leader, singers, multimedia, juga dengan yang melayani translator, Paul. Seperti mungkin saya perlu lagi menjelaskan bahwa kita sudah disumbangkan oleh keluarga Naimaru. Saya lupa berapa item, tapi
bangun, kiranya mata usaha pencarian, bisnis, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain disertai, diberkati, diperluas, diperbesar. Untuk mereka punya bisa diberkati. Kayaknya masih terus belajar, sebab memang tahu sekali dikasih ajar sama Yosua kemarin. Tapi ya ke depan nanti dia akan ajarin orang lain. Jadi sekarang kita ini pakai satu laptop aja. Kalau dulu kan kita pakai 2 laptop. Jadi baik untuk untuk isi worship dengan untuk streaming, ya, untuk live streaming. Kan pakai satu aja ya. Jadi, untuk para singers sudah bisa sekarang di screen. Ya, yang lalu kita nggak bisa, tapi sekarang sudah bisa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nah, jangan lupa untuk tanggal 29 saya itu kurang 2 minggu lagi sudah. Ya, mari kita sama-sama berdoa untuk acara ini. Dan saya percaya bahwa ya Tuhan akan memakai hambanya untuk berbicara bukan hanya kepada orang datang, tapi kepada kita yang persatuan yang dia bawa seperti apa. Ya, terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah menyumbang, sebab memang kita butuh dana untuk untuk acara ini. Dan saya percaya dananya akan tercukupi. Ya, sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Dia bisa memakai cara apapun dengan caranya dia untuk menyiapkan apa yang kita butuhkan. Mari kita terus sama-sama doakan acara ini sehingga saudara semua bisa berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya, halangan hambatan saudara itu semua dijauhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini juga adalah ulang tahun dari anak yang kedua dari keluarga Bapak Adam dan Dina, Abraham, MP Lampol. Ya, hari ini terima kasih buat Abraham. Ya, jadi dari sini kita akan doakan. Ya, puji Tuhan. Itu saja. Kita akan masih berdiri dan mengakhiri ibadah ini. Saya undang anak Sunday School dan begitu bisa masuk. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh
akhir ibadah ini kami berdoa buat anak atau saudara Abraham Ampi Latulola yang berulang tahun tepat di hari ini. Terima kasih Tuhan telah menambahkannya umur setahun. Dia boleh ada dan dia terus ada di dalam Tuhan. Ini karena Tuhan, bukan karena dia pintar atau pandai menjaga dirinya. Apa berdoa terus karuniakan kekuatan, kesehatan. Biarlah Tuhan jadikan dia anak muda yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Anak muda yang berhasil di masa mudanya, bahkan di masa-masa yang akan datang. Sertai dia kemanapun dia pergi dan berada. Berkati dia, jaga dia, pelihara dia. Biarlah rencana Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Dalam buat pekerjaannya Tuhan memampukan dia. Berkati juga kedua orang tuanya, Pak Adam dan Dina, bahkan juga kakaknya Mary Tuhan. Biarlah Tuhan sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Tuhan memberkati kedua orang tuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk secara khusus buat keluarga Bapak Benyamin, Neta Benyamin Naibaho, Bapak Ibu Devi Naibaho, beserta dengan anak-anak mereka. Hamba berdoa apa yang mereka telah persembahkan, apa yang telah mereka sumbangkan untuk gereja ICFC. Setiap persembahan, setiap sumbangan mereka pasti tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Tuhan pilih dari tempat yang tinggi. Kau berjanji kau tidak meminta setiap orang-orang yang telah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, melindungi, menjaga. Berkat Tuhan dalam usaha, bisnis yang dikerjakan. Biarlah disertai Tuhan, diberkati Tuhan, diperluas, diperbesar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan mereka memberkati gereja, Tuhan juga akan membalas dengan berkat-berkat yang luar biasa kepada suami istri sampai ketiga anak mereka dalam studinya, dalam studi mereka. Kami percaya sekalipun mereka tidak berada dalam satu tempat, mereka ada dalam jarak yang jauh, tetapi Tuhan yang sama memelihara, menjaga orang tua mereka di sana dan anak mereka. Tuhan juga yang sama menjaga Michael dan Tuhan Gabriel di sini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara ibadah Sunday Tuhan Revival Service yang akan disampaikan sebagai pembawa firman hamba pendeta Tuhan Mel Atom. Kami percaya Bapak, Tuhan akan persiapkan hamba dengan firman yang Tuhan akan berikan. Apapun yang dia sampaikan Tuhan, pakai dia dalam nama Yesus menjadi alat Tuhan untuk melawan positif area. Tuhan gerakan umat-umat Tuhan, Tuhan gerakan orang-orang yang datang mau mendengarkan puji-pujian, mau menyanyikan lagu-lagu, mau menyembah Engkau, bahkan teristimewa membuka hati untuk firman-Mu. Lambatan firman adalah dasar dan luar biasa. Firman adalah pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya kekuatan kesehatan menjadi bagian daripada Bapak Pendeta yang atur dalam persiapannya Tuhan. Kalau hari ini dia mungkin ada di Philadelphia, selanjutnya Tuhan dia menuju ke Miami dan akan kembali ke New Jersey dan akan ke Washington DC area ke tempat ini. Tuhan akan menolong menjaga dia dan semua hubungan yang bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati semua yang melayani hari ini, worship leaders, singers, semua pemain musik, multimedia, Tuhan, translator, soundman, semua yang berdoa dalam nama Yesus. Maka dia menyampaikan firman. Tuhan kiranya memberkati semua teman-teman yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah ini melalui Facebook Live. Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulan, masalah, tantangan, kesesakan, kesulitan, sakit, penyakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada jalan keluar, sumber pelepasan, sumber pemulihan, sumber kesembuhan, dan sumber mujizat itu. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah nama. Kita akan kedoakan kita masing-masing. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, sukacita, kekuatan dan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Semua kita yang percaya dan